Geda gedi geda oh. Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Rahma, NIM L131223214, Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan tema skema perhutanan sosial pada skema hutan kemasyarakatan dan hutan desa, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perhutanan sosial. Perhutanan sosial di Indonesia hadir sebagai jawaban atas permasalahan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dua skema yang penting yang berkembang adalah hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Hutan kemasyarakatan memberi izin kepada kelompok tani hutan untuk mengelola hutan produksi atau hutan lindung dengan tujuan meningkatkan ekonomi lokal, sementara hutan desa memberikan hak kelola kepada lembaga desa dengan orientasi manfaat kolektif bagi pembangunan desa. Kedua skema ini memiliki persamaan dalam hal pemberian akses legal, tetapi berbeda dalam orientasi kelembagaan dan praktik lapangan. Studi-studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan ada. Selanjutnya, manfaat hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Yang pertama, manfaat ekologis, yang dimana penyerapan karbon dan ketersediaan oksigen. Kedua, pencegahan erosi dan pengendalian air. Ketiga, perlindungan keanekaragaman hayati. Manfaat ekonomi dan sosial. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, pengurangan konflik dan illegal logging. Keempat, keterlibatan dan partisipasi masyarakat, yang dimana semuanya didorong oleh pemberdayaan masyarakat lokal dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Baik, saya akan masuk pada tujuan. 1. Menjelaskan ragam sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Kedua, membandingkan orientasi pengelolaan hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Ketiga, menguraikan praktik penerapan skema hutan kemasyarakatan dan hutan desa berdasarkan hasil penelitian lapangan. Bagaimana ragam sistem pengelolaan HKM dan HD? Pengelolaan hutan kemasyarakatan berfokus pada keterlibatan kelompok tani hutan atau KTH yang mendapatkan izin legal. Sistem pengelolaan umumnya berupa agroforestry, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, hingga aturan adat seperti di Wolobobo, Flores, di mana masyarakat menempatkan peraturan adat RII untuk melindungi hutan dari perambahan. Sementara itu, hutan desa dikelola oleh lembaga desa atau LPHD dengan pendekatan kelembagaan desa. Sistem pengelolaan hutan desa lebih kolektif, menggabungkan aspek ekonomi sosial dan ekonomi.
Studi Depati Junjung Bengkulu menunjukkan hutan desa mampu menjaga hutan sekunder dan kebun campuran sekaligus memperkuat kelembagaan lokal. Apa perbedaan orientasi pengelolaan HKM dan HD? Orientasi HKM lebih menekankan pada ekonomi produktivitas berbasis kelompok tani dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat sekitar hutan. Contoh nyata terlihat pada KHT Bakti Alam Lestari di Malang, di mana program HKM menyumbang rata-rata 28,5% terhadap pendapatan anggota. Sebaliknya, hutan desa memiliki orientasi lebih luas dan kolektif berbasis desa, di mana hasil kelola hutan ditunjukkan untuk membangun desa secara menyeluruh, menunjukkan bahwa hutan desa lebih menekankan keberlanjutan ekologi dan distribusi manfaat bagi seluruh warga desa. Dengan demikian, perbedaan orientasi keduanya dapat disimpulkan bahwa HKM berorientasi pada penguatan kelompok tani dan peningkatan ekonomi rumah tangga, sementara hutan desa berorientasi pada pembangunan kelembagaan desa dan keberlanjutan kolektif. Bagaimana praktik penerapan HKM dan HD di lapangan berdasarkan studi kasus? 1. HKM Welebobo Flores. Masyarakat menggunakan Peraturan Adat RI sebagai aturan tambahan dalam mengelola kawasan hutan. Skema ini efektif mengurangi perambahan meski masih ada tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pendamping. Kedua, hutan desa Depati Junjung Bengkulu. HD mampu menjaga hutan sekunder dan kebun campuran. Aspek kelembagaan dan sosial ekonomi pengolahannya berkategori baik, sementara HKM air selimbang di lokasi yang sama hanya berkategori sedang dari sisi kelembagaan. HKM Bakti Alam Lestari Malang, yaitu HKM berkontribusi signifikan pada pendapatan anggota dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, sekaligus memperbaiki tujuan lahan melalui penanaman pohon multiguna. Yang terakhir, keempat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan di Kalimantan Barat, yaitu penilaian keberlanjutan menunjukkan hutan kemasyarakatan seberang bersatu memiliki nilai keberlanjutan lebih tinggi dibandingkan hutan desa, batu ampar, dan hutan desa lainnya, terutama dalam dimensi ekologi, namun aspek ekonomi dan sosial masih lebih rendah dibandingkan aspek ekologi. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu hutan kemasyarakatan dan hutan desa merupakan dua skema utama perhutanan sosial di Indonesia. Ragam sistem pengolahannya berbeda. Hutan kemasyarakatan berbasis kelompok tani hutan dengan praktik agroforestry dan pemanfaatan ekonomi produktivitas. Sedangkan hutan desa berbasis kelembagaan desa dengan orientasi kolektif. Perbedaan orientasi keduanya terlihat jelas, di mana hutan kemasyarakatan lebih berorientasi pada ekonomi rumah tangga kelompok tani, sedangkan hutan desa berorientasi pada pembangunan kelembagaan desa. Studi kasus menunjukkan bahwa baik hutan kemasyarakatan maupun hutan desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan. Meskipun terdapat tantangan berupa kapasitas kelembagaan, akses pasar, dan dukungan pendampingan. Saya akhiri, wabillahi taufik
Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.